Di zaman sekarang kayaknya semua hal bisa kita atur ya. Tapi gimana caranya kita bisa hidup dengan iman yang jujur aja penuh misteri? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal benturan ini nih, antara keinginan kita buat pegang kendali dan panggilan untuk percaya sama sesuatu yang gak kenyataan. Yuk kita langsung bahas. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya, kehidupan sehari-hari. Di era yang super canggih ini, pernah gak sih ngerasa kalau dunia tuh kayaknya ada di genggaman kita? Benar kan? Coba deh bayangin, cuma dengan sekali sentuh aja, aplikasi di smartphone kita itu bisa langsung menuhin hampir semua mau kita, semua rasa penasaran kita. Rasanya tuh kita punya kendali penuh, mau cari informasi, hiburan, ngobrol sama temen, semuanya tinggal klik. Gampang banget. Tapi, di tengah semua kemudahan dan kontrol itu, muncul satu pertanyaan penting. Apa benar semua hal dalam hidup ini bisa kita atur? Nah, pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah area yang, ya, nggak bisa diprogram atau dijadiin aplikasi. Area iman dan misteri pekerjaan Tuhan. Biar kita lebih kebayang soal bergulatan ini, coba yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Ada sebuah percakapan menarik yang terjadi di tengah malam antara seseorang yang berusaha banget memahami hal-hal ilahi pakai logikanya sendiri. Kenalan yuk sama Nikodemus. Oke, penting banget nih buat kita kenal siapa Nikodemus. Dia ini bukan orang sembarangan loh. Dia itu seorang Farisi, pemimpin Yahudi yang pintar dan disegani banget. Dan tahu nak, cara berpikirnya tuh mirip banget sama kita di zaman sekarang. Dia mencoba memahami hal-hal rohani pakai kacamata logika manusia yang kita tahu ada batasnya. Jadi bisa ditebak kan, pas Yesus ngomong soal dilahirkan kembali, logikanya Nikodemus langsung jalan. Dia mikirnya secara harfiah, secara fisik. Hah? Gimana caranya orang dewasa masuk lagi ke perut ibunya? Gitu. Dia benar-benar bingung karena dia berusaha keras masukin konsep rohani ke dalam kotak logikanya yang terbatas. Nah, ini dia jawaban Yesus yang jadi pusat dari obrolan kita kali ini. Yesus tuh nggak ngasih jawaban teknis kayak rumus matematika. Sebaliknya, dia ngasih sebuah metafora yang, indah dan kuat banget. Metafora soal angin. Sebuah gambaran yang benar-benar menantang cara kita memandang kendali. Oke, sekarang yuk kita bedah bareng-bareng metafora angin ini. Kenapa? Karena di dalamnya tuh ada kunci penting buat ngerti gimana sih cara Roh Kudus bekerja di hidup kita. Ada yang menarik nih. Dalam bahasa Yunani aslinya, kata yang dipakai itu pneuma. Nah, kata pneuma ini artinya bisa 3 hal, angin, nafas, atau roh. Keren ya? Ini nunjukin kalau hubungan antara ketiganya tuh dekat banget. Jadi ini bukan sekedar perumpamaan biasa. Coba kita perhatiin deh sifat-sifat angin. 1, angin itu bertiup sesukanya. Dia berdaulat, nggak perlu izin kita dulu gitu kan. 2, kita emang nggak bisa lihat wujudnya, tapi kita bisa banget ngerasain dampaknya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kita nggak akan pernah bisa menguasai atau ngendaliin angin. Nah, persis banget kayak cara kerja Roh Kudus. Dan gambaran ini tuh cerdas banget. Kita kan nggak bisa lihat angin, tapi kita tahu angin itu ada pas dengar suara daun berdesir atau lihat dahan pohon goyang-goyang. Ya kan? Sama halnya dengan Roh Kudus. Kita tahu dia bekerja waktu kita lihat hasilnya, yaitu hidup seseorang yang diubah dari dalam. Nah, kita sekarang sampai di bagian yang mungkin paling personal nih. Jujur aja, semua misteri dan hal-hal yang nggak terduga ini bisa banget bikin kita ngerasa nggak nyaman. Dan rasa nggak nyaman itu wajar banget kok. Wajar. Karena kita hidup di dunia yang serba nuntut kepastian, yang pengennya jawaban instan. Jadi pas kita dihadapkan sama sesuatu yang nggak bisa kita prediksi, nggak bisa kita kontrol, ya wajar kalau kita jadi gelisah. Tapi, coba deh kita lihat ayat ini. Ini bisa mengubah cara pandang kita. Ternyata, rasa nggak nyaman itu bukan berarti iman kita lemah. Justru sebaliknya, itulah inti dari iman. Percaya sama apa yang nggak kelihatan. Jadi, hidup di tengah misteri ini justru jadi bukti dari iman kita. Oke, terus solusinya apa dong? Kalau kita nggak bisa ngendaliin Roh Kudus, terus kita harus ngapain? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Kita perlu geser fokus. Bukan lagi mencoba mengendalikan, tapi belajar mendengarkan. Kita perlu melatih kepekaan rohani kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuan kita itu bukan buat mecahin teka-teki gimana sih cara Tuhan bekerja. Bukan itu. Tujuan kita adalah ngembangin kepekaan buat mendengar. Tugas kita cuma satu, siap buat ngikutin kemanapun angin Roh Kudus itu membawa kita. Jadi,
Coba lihat perbandingan ini. Ini adalah dua dunia yang kita jalani setiap hari. Di satu sisi, dunia teknologi. Kita pakai logika, kita pengennya memprediksi dan menggenggam kendali. Di sisi lain, dunia rohani. Pendekatannya kebalikannya. Di sini kita butuh iman, kepekaan, dan yang paling sulit, kerelaan untuk melepaskan genggaman dan berserah. Mungkin kita bertanya, kenapa sih Tuhan bekerja dengan cara yang penuh misteri kayak gini? Jawabannya, karena justru dalam proses belajar bersandar di tengah ketidakpastian itulah kita dibentuk. Kita diajak untuk nggak lagi ngandelin kekuatan sendiri, tapi bergantung penuh sama Tuhan. Dan disitulah transformasi yang sejati itu terjadi. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Untuk hari ini ya, apakah kita mau terus-terusan mencoba menggenggam angin dengan logika dan kontrol kita? Atau apakah hari ini kita mau mencoba sesuatu yang beda? Mau berlatih membuka telapak tangan kita, hening sejenak dari semua kebisingan, dan melatih hati kita untuk sekedar mendengarkan?